Ya, halo teman-teman. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang salah satu kesalahan yang sering dialami oleh para pencari kerja. By the way, kenalin, nama gue Novan dan gue adalah salah satu karyawan ya, karyawan swasta, specifically untuk sekarang di Jakarta gitu. Nah, teman kalau mau cek background gue, cek aja di LinkedIn. Mungkin gue akan sertain di sini atau di sini ya. Jadi biar teman-teman biar lebih tahu gitu. Gue tuh ngomong berdasarkan apa gitu. Nah, mungkin sedikit background. Jadi gue itu kan udah buat platform pindahkarir.com ini ya. Itu since Juli atau Juni 2024. Jadi kurang lebih ini udah running 4 sampai 5 bulanan. 4 sampai 5 bulanan. Itu benar-benar start dari nol ya teman-teman. Jadi gue buat konten di TikTok dan juga ikut nge-live di TikTok juga. Sampai sekarang kurang lebih udah 4.000 followeran lah. Itu nggak beli ya teman-teman ya. Jadi benar-benar organik. Ada yang FYP, ada yang biasa aja juga ada gitu. Nah, itu selama 4-5 bulanan gue mendapatkan cukup banyak pertanyaan ya, dan juga keresahan dari teman-teman yang mencari kerja. Either itu mereka lagi mau pindah karir atau mereka lagi mau mendapatkan pekerjaan yang pertama, atau bahkan mereka ada yang fresh graduate, bahkan yang awalnya fresh graduate sampai nggak fresh lagi. Jadi benar-benar lebar banget dari yang awal. Bahkan ada yang SMA, ada yang anak SMA dia software engineer itu mau software engineer dan itu 18 tahun, sampai yang udah sampai 27 mau pindah karir tuh udah ada sekitar segituan range umurnya ya. Dan harapannya ini lebih buat clear teman-teman gambarannya gimana. Nah, keresahan yang gua dapetin itu adalah apalagi yang mau pindah karir juga, itu mereka rata-rata bingung. Jadi setelah lulus kuliah, lulus SMA, itu mereka bingung mau mengambil apa gitu. Apalagi lulus kuliah ya, as a fresh graduate tuh bingung mau ngapain, bingung mau ngerjain apa, mau ngapain, mau melakukan apa. Bahkan meskipun udah punya skill juga bingung mereka itu sebenarnya apa yang mereka cari gitu. Nah, at the end ketika gua telusuri lebih panjang, jadi gua tarik red dotnya ya. Jadi gua nggak langsung raja terakhir gitu, gua nggak langsung menjawab atau ngasih pertanyaan-pertanyaan yang berat, tapi sebenarnya apa sih yang mereka hadapi gitu kan. Misalnya keresahannya, lu kenapa sih, lu apa yang lu dapetin misalnya selama kuliah. Mereka bingung, gua kuliah tuh sebenarnya gini. Nah, ternyata pas gua dalemin gitu, mereka itu pas selama kuliah ya, pas kuliah itu cuman ngikutin keinginan orang tuanya aja gitu. Jadi mereka nggak kuliah berdasarkan apa yang mereka ingin perdalam gitu. Let's say misalnya contohnya gue gitu. Ini contoh aja ya, gue nggak seperti itu. Jadi contohnya misalnya memang gue pengen fokus di matematika atau any kind yang berhubungan menggunakan matematika atau berhitung. Of course pasti ketika gue mau kuliah itu gue akan mendalami yang berhubungan dengan matematika atau berhitung atau apapun itu ya. Karena kan matematika kan juga cuman pure murni aja, tapi ada matematika yang terapan juga, yang mana menurut gue itu juga masih berhubungan sama matematika gitu kan. Nah, itu harus gue temukan dan gue pilih atas ya karena pilihan gue karena beberapa pertimbangan gitu. Misalnya karena emang di Indonesia belum banyak yang berhubungan kerjaannya sama matematika murni atau matematika terapan. Ya udah, gue akan cari kesempatan buat setelah kuliah gue cari kesempatan di luar negeri. Itu gue harus riset sendiri teman-teman. Jadi gue nggak berdasarkan dengerin orang tua aja atau dengerin teman aja, dengerin tetangga aja gitu. Tapi of course itu didengerin semua, tapi gue juga harus riset sendiri karena yang menjalani nanti gue sendiri, yang mengalami keresahan, mengalami kesusahan, mengalami struggle-nya itu gue sendiri, bukan orang-orang ini tadi gitu. Mereka cuma bisa ngasih masukan, tapi ya kan mereka ngasih masukan berdasarkan point of view mereka, pengalaman mereka. Tapi gue yang akan mengalami itu sendiri gitu. Jadi gue harus riset sendiri, menentukan sendiri. Kalau di sini ngomongnya do your own research ya, do your own research gitu, sehingga nanti semua pilihan itu dan pertimbangannya gue siap untuk menjalani itu. Nah, ketika ini rencana gue dan apa yang gue lakukan ya, yang sudah gue lakukan. Tapi orang-orang yang mereka lagi struggle sekarang ini, mereka itu cuman ya udah ngikuti apa yang ada, terus mereka ngikuti keinginan orang tuanya, terus ngikuti istilahnya FOMO ngikutin ini ngikutin itu, tapi mereka nggak punya gue ini sebenarnya di mana gitu. Nah, ketika gue tarik lagi, sebenarnya mereka itu nggak tahu tujuan hidupnya mereka ngapain gitu. Jadi misalnya nih, gue pengennya di sini nih. Nah, kalau lu udah menjalani di situ, sebenarnya apa yang mau lu capai, apa
end game yang mau lu dapetin gitu. Nah, of course itu pertanyaan yang sulit banget ya sebenarnya, nggak bisa kita jawab misalnya hari ini gitu, langsung dijawab hari ini. Tapi tetap itu harus melakukan perjalanan atau proses yang panjang untuk menjawab itu. Tapi kita at least dari kalau gue ngomongin diri gue sendiri, gue ngelihat gue bukan orang yang gue mau belajar ini, gue bukan kayak gitu, karena sebenarnya gue nggak tahu apa yang gue mau capai at the end gitu. Misalnya kayak gue mau mendalami bidang A gitu, gue nggak bisa ternyata. Jadi ini berdasarkan dari pencarian jati diri gue sendiri juga ya. Jadi teman-teman harus mencari sendiri juga. Nah, ketika gue istilahnya quarter life crisis ya, itu gue alami setelah SMA dan mau lulus SMA tuh. Jadi pas setelah lulus SMA itu benar-benar pusing teman-teman. Karena gini, gue udah lulus, terus gue harus ngikuti keinginannya orang tua, gue harus ngikuti keinginannya kakak, dan gue harus menentukan pilihan gue sendiri. Jadi pas masuk kuliah itu ada 3 pilihan kan, SBMPTN ya. Itu pilihan 1, 2, 3. Pilihan 1 tuh orang tua, pilihan 2 kakak, pilihan ketiga ini pilihan gue sendiri. Dan alhamdulillah puji Tuhan, itu Tuhan ngasih kesempatan gue untuk di pilihan gue sendiri gitu. Nah, pilihan gue ini berdasarkan pertimbangan ya teman-teman. Jadi pertimbangannya itu adalah gue pengen belajar sesuatu hal yang berhubungan dengan programming, karena gue melihat itu di 2014 ya. Di 2014 gue udah mikir nih ke depan ini kemungkinan besar yang akan programnya atau prosesnya lebih cepat itu adalah di bidang teknologi. Anykan ya, jadi gue harus belajar tentang pemrograman itu di 2014. Kemungkinan kalau teman-teman hidup di 2024 ini sekarang, jadi teman-teman pilihannya lebih banyak orang yang mengajar secara online yang gratis. Menurut gue itu bisa dipertimbangkan dulu. Kalau dulu gue nggak ada tuh kayak gitu, jadi harus satu-satunya ya harus kuliah, dan reference itu harus dari luar. Dan gue dulu belum bisa belajar bahasa Inggris yang oke juga, dengerin juga aduh itu udah wassalam, dengerin orang ngomong bahasa Inggris itu udah nggak bisa dulu gue, karena ya belum mendedikasikan waktu buat belajar bahasa Inggris. Akhirnya ya udah gue memilih jurusan yang mempelajari programming, yaitu pas saat dulu itu sebenarnya pilihan gue adalah Filkom atau Teknik Elektro di Malang ya dulu ya. Itu kenapa pilihannya 2 itu, karena ya dulu di Filkom itu pasti belajar. Tapi karena dulu di Filkom Universitas Brawijaya itu setahu gue bukan jurusan ya, belum jadi jurusan kalau nggak salah. Akhirnya gue memilih teknik elektro, karena di situ gue ngeliat tuh, gue belajar riset di teknik elektro tuh ada kurikulumnya nggak belajar pemrograman. Jadi gue ngecek di online ya, gue cek di websitenya itu teknik elektro Brawijaya itu belajar nggak pemrograman nggak di kurikulumnya. Gue langsung riset tuh. Jadi teman-teman pastikan kalau mau memilih segala sesuatu riset dulu. Kalau mau memilih kuliah ya udah riset tuh kurikulumnya itu yang lu pelajarin apa aja di jurusan itu. Pasti kalau misalnya teman-teman riset kayak gitu, teman-teman punya pertimbang. Sorry banget ini barusan kepotong. Jadi intinya setiap kali teman-teman memutuskan sesuatu itu ada pertimbangannya. Nah, pertimbangannya itu semakin teman-teman pertimbangannya cukup kuat, teman-teman nanti ke depannya punya resilient lah intinya, atau punya kekuatan untuk menjalani prosesnya. Misalnya teman-teman kuliah 4 tahun, ketika teman-teman punya pondasi yang kuat, ya udah 4 tahun tuh bisa dijalani dengan kuat gitu, atau cukup konsisten. Karena 4 tahun kan waktunya lama juga ya. Kalau 4 tahun ini, tahun pertama kuat, tahun ketiga mulai itu ragu, mulai goyang, tahun ketiga mulai waduh gua ngapain ya di sini ya gitu, tahun keempat aduh ini skripsi kerjain nggak ya gitu. Kalau teman-teman punya alasan atau landasan yang kuat dalam memilih sesuatu, itu nanti tahun keempat atau bahkan 3,5 tahun bisa selesai gitu teman-teman. Nah, nanti setelah kuliah teman-teman juga udah tahu, oh gue akan nanti memilih yang ini kerjanya di sini gitu. Misalnya nanti ada COVID lagi, teman-teman udah bisa siap tuh mempersiapkan nanti setelah pas COVID atau terjadi COVID lagi itu mau ngapain, mau ngerjain apa, itu udah siap. Jadi itu teman-teman, jadi harus dipersiapkan bahkan sebelum kuliah kalau memang teman-teman mau memutuskan karirnya mau kerja di mana gitu. Itu saran gua sendiri. Jadi tolong banget kalau teman-teman udah sekarang fresh graduate, ya udah itu didalemin lagi tuh apa yang mau teman-teman kerjakan. Kalau teman-teman sekarang lagi kuliah, udah mulai dibangun lagi alasan kenapa kuliah. Kalau emang udah ada alasan, ya udah diikuti, dijalani proses kuliahnya itu secara ikhlas, dan kalau bisa dilakukan secepat mungkin, karena setelah kuliah itulah permainan atau kehidupan yang sebenarnya setelah kuliah gitu. Kalau misalnya teman-teman mau kerja sebelum kuliah itu lebih bagus,
harapannya ya pada saat kuliah itu kerjanya yang relate dengan apa yang mau dilakukan apa mau dikerjakan setelah kuliah harapannya. Kalau nggak relate pun juga nggak apa, yang penting halal ya. Dan kalau misalnya teman-teman belum kuliah nih, pada saat mau kuliah bahkan atau selesai lulus SMA, udah itu riset yang dalam tentang apapun yang mau teman-teman kerjakan. Even teman-teman mau jadi content creator pun riset yang dalam, karena misalnya nih teman-teman udah mau jadi content creator, udah mau diniatin, udah buat content planner gitu, content planning. Terus teman-teman ditanyain sama saudaranya teman-teman atau ditanyain keluarga gitu, lu mau ngapain sih? Gua mau ngerjain ini. Planningnya seperti ini. Terus ya udah, jelaskan progresnya seperti apa, nanti ke depannya cari duitnya seperti apa. Kalau misal teman-teman bisa menjelaskan dengan bagus dan juga alasannya make sense dan terukur juga dengan data ya, jangan kayak ngawang-ngawang gitu. Gue yakin juga orang tua itu pasti akan ya at least membantu, mendukung, atau bahkan kayak nge-share, nge-like konten kita, bahkan itu contoh aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau jadi yang berhubungan sama mining, ya udah dijelasin, Pak, Bu, saya sudah riset kayak gini. Saya membutuhkan kayak sertifikasi di sini gitu. Boleh kan kalau misalnya ya minta beberapa ratus ribu atau berapa juta gitu untuk sertifikasi, nanti setelah kuliah atau setelah sertifikasi nanti saya ganti gitu. Atau at least misalnya teman-teman nggak mau minta, ya udah saya mau kayak freelance aja, misalnya jadi bartender dan lain-lain. Bukan bartender ya, waitress dan lain-lain. Nanti hasilnya itu akan saya buat sertifikasi. Nanti setelah sertifikasi itu ya udah saya akan bekerja di berhubungan dengan mining gitu. Udah, itu planningnya harus disiapkan pada saat sebelum melakukannya ya. Jadi sebelum kuliah atau pas SMA, atau jadi SMA teman-teman paginya belajar, pulangnya riset, kan ada internet dan lain-lain kan. Udah, itu riset aja gitu, atau join Discord gua supaya nanti gua akan bisa arahin. Karena gua sebenarnya lebih banyak ngarahin sih teman-teman. Karena kalau di dunia pekerjaan dan lain-lain ini jujur ya, yang berhubungan sama pekerjaan, karir gitu, itu sebenarnya missnya atau kekurangannya adalah nggak ada yang ngasih tahu harus ngapain. Gua harus ngapain nih, gua harus ngerjain apa yang harus gua tempuh. Itu menurut gua miss di dunia kerja di Indonesia ini gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya mau join Discord, cek aja di description atau di sini gitu, nanti gua share linknya supaya teman-teman bisa kebantu juga. Oke, thank you, semoga membantu. See you next video, bye bye.